Teman-teman santri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya cintai dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Alhamdulillah malam ini kita kembali mempelajari kitab At-Turath wa Tajdid karya Profesor Dr. Hasan Hanafi. Di pertemuan ke-68 ini kita membahas halaman 72, masih tentang nu'rah ilmiah ya. Nanti ada unsur sedikit materialisme dan banyak bahas tentang orientalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Halaman 72 paragraf kedua ya, tengah. Wa qad yakunu sababu aidan, dan kadangkala penyebab dari fanatisme ilmiah adalah khuludun nafsi al-basyariyah bitab'iha ila tarkin nadhrah al-mithaliyah lidh-dhawahir. Jiwa manusia melestarikan tabiatnya untuk meninggalkan pandangan idealis tentang fenomena. Ada kecenderungan orang seperti kemarin kan yang sudah kita bahas bahwa kajian pemikiran Islam itu pada dasarnya sifatnya idealis yang berbasiskan pada tiga hal, yaitu wahyu, pemikiran, dan realitas. Ada wahyu di dalamnya, ada pemikiran, ada akal di dalamnya, maka ada unsur idealis. Nah, ada yang sementara orang-orang yang nu'rah ilmiah itu menolak idealisme. Nah, itu kenapa? Kenapa mereka menolak? Kekeliruannya ya karena memang sebagian kita itu membiarkan diri untuk menolak idealisme. Misalnya, idealis lu, suka denger gitu ya, idealis tuh yang realistis dong. Gitu. Ada kecenderungan gitu. Padahal idealisme itu adalah tingkatan lebih lanjut intelektualitas orang. Pada dasarnya anak kecil itu belum idealis. Pada dasarnya kita nggak tahu apa-apa. Kita bisa mengetahui hal ihwal itu kan karena indera kita kan. Karena indera kita kemudian mengetahui hal ihwal. Nah, idealisme itu kan membutuhkan intelektualitas lebih untuk memikirkan seharusnya gimana ya, gitu. Nah ini tadi, kenapa orang-orang yang terjebak pada nu'rah ilmiah itu menolak idealisme? Ya karena membiarkan dirinya tetap dengan tabiatnya yang menolak idealisme. Ilam yakunil hafiz ad-dini, apabila dia bukan terpengaruh oleh motivasi agama, wal hasasiyah al-fikriyah, dan sensitivitas indrawi, ya sensitivitas pemikiran, mutaghalliban ala syahsyatil bahis, yang dominan pada diri peneliti. Jadi, menolak idealisme juga kadangkala dikarenakan agama padahal idealis ya, tapi idealisme yang dimaksud di sini itu yang rasional ya. Orang kadang terjebak di dua ekstrim. Satu sangat indrawi, empiris. Satu lagi sangat tidak indrawi, sangat tidak rasional. Jadi kalau terlalu indrawi itu jadi kita kanak-kanakan. Sementara kalau kita menolak, mengatakan menolak hal yang rasional, mengatakan ini beyond reason gitu, kita juga offside. Gitu. Saddle point ini di mana? Di pikiran, di rasio. Ya. Hal-hal yang bisa dipikirkan, masuk akal, itu bisa diterima oleh manusia manapun, as long as he has or she has reason, ya kan? Tapi kalau hal-hal yang hanya bisa diyakini, ya kan, hafiz dini, itu kan yang bisa menerima hanya yang percaya aja, ya kan? Atau yang indrawi, oke, orang yang indra bisa, cuman itu adalah pengetahuan yang dasarnya, yang paling dasar. Jadi kita perlu naik ke hal yang lebih rasional. Nah, tadi
Penolakan itu kerap kali karena selain karena tidak mau beranjak sampai ke level intelektual yang rasional, itu mungkin juga dikarenakan hal yang tadi, hafiz ad-din, motivasi agama, di mana hal-hal yang ideal rasional itu ditolak. Ideal bagi mereka hal-hal yang bisa diyakini itu baru ideal, ya, ngomong surga, ngomong pahala, gitu, ngomong ada dan seterusnya. Nah, itu mereka beradanya di situ. Oke. Wa huwa ma yumkinu tasmiyatuhu bil madiyah al-muqna. Penolakan terhadap materialisme yang cenderung empiris tadi bisa disebut dengan materialisme dogmatis. Muknaah itu yang diyakini, yang yang melegakan, bisa diterima. Di sini maksudnya adalah dogmatis, ya. Dunama tabanni limadhabin fikrin muayyanin, tanpa mengadopsi aliran pemikiran tertentu, mimma yujadu fi bi'atin thaqafiyatin, yang mungkin ada di suatu lingkungan kebudayaan. Ini penolakan terhadap idealisme pemikiran Islam sebagai idealisme ditopang oleh penolakan terhadap idealisme. Nah, itu orang yang demikian itu menurut Hanafi bisa disebut sebagai orang yang materialis dogmatis. Nah, materialis dogmatis yang tidak perlu masuk ke aliran tertentu, tapi ini suatu kecenderungan umum lah dari pemikirannya itu adalah materialis. Kita lanjut. Waqad yakunu sababu aidon, dan kadangkala yang menjadi penyebab fanatisme ilmiah adalah nau'an minat ta'awud anis ala suhula, sebentuk kebiasaan untuk hidup serba mudah. Id anna jam'al mawad, karena mengumpulkan materi-materi min asma'i ashkhasin, berupa nama tokoh-tokoh, watawarikh, dan sejarah-sejarah, wataqallubati dual, dan perubahan negara-negara, itu ashal, lebih mudah, bikatsirin minal intidor, daripada menunggu, hatta yumkina idraku ad-dhahira al-fikriyah, sampai mungkin untuk mencerap fenomena pemikiran, wa fahmuha, dan memahaminya, min khilali hadhil mawad at-tarikhiyah al-mutanathirah, melalui materi-materi historis yang tersebar. Khosotan, khususnya idza kana al-bahithu, apabila peneliti tersebut laisa ala kistin kabirin minal wa'yi al-falsafi, tidak punya keseimbangan yang besar dalam kesadaran filosofisnya, walaisa ladaihi al-qudrah ala ru'yah wal qira'ah lil mawad al-khalisah, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melihat dan membaca materi-materi yang murni. Tsumma yu'awwidhu hadzal naqs al-kaifi, kemudian dia mengganti kekurangan kualitatif ini bil kamit tarihi, dengan kuantitas historis, wa yabharul alimu, dan seorang ilmuwan dalam tanda kutip mempesona, mencari pesona, ya, tebar pesona, bikudratihi, dan kemampuannya ala jam'il maklumat, dalam mengumpulkan informasi. Penyebab kekeliruan dalam fanatisme ilmiah itu salah satunya adalah orang cenderung untuk, ini Hanafi mau mengkritik bukan hanya orientalis, tapi orang-orang Islam sekalipun yang mengikuti jejaknya orientalis, yang generalis gitu. Yang dilakukan adalah mengumpulkan banyak informasi. Ilmu itu beda loh dengan informasi. Kalau informasi itu ya sekedar kita tahu bahwa di sini ini Masjid Munawwarah, itu hal-hal kayak gitu, ini ada di Ciganjur, itu informasi. Kalau ilmu
lebih daripada sekedar itu. Nah, yang mudah itu ngumpulin informasi. Anda picking news ya, ngumpulin berita-berita, clipping. Nah, atau kalau kalian kayak di filsafat itu misalnya mau penelitian apa, kajian tokoh tapi hanya mendeskripsikan aja, tinggal ngumpulin aja itu. Apalagi zaman sekarang dengan dunia AI sedemikian dahsyat itu, kalian bisa dapat informasi banyak betul ya, blekok lah ya, tapi itu bukan ilmu. Nah, zaman Hanafi nulis ini kan belum ada komputer secanggih sekarang ya, internet nggak secanggih sekarang. Zaman itu mungkin orang melakukan penelitian, bukan penelitian sebenarnya, hanya kompilasi atau kompilasi dan kodifikasi pemikiran Islam itu dengan cara mengumpulkan saja, bukan memunculkan sesuatu yang menonjok ya, sesuatu yang ilmiah macam itu. Nah, karena hanya mengumpulkan informasi, kemudian muncul beberapa pemikir baru dari negara lain yang mengkaji tentang Islam, kemudian kutip sana kutip sini seolah-olah keren gitu. Hanafi itu karena apa? Males, ta'awud ala suhulah, kebiasaan untuk mudah. Jadi dia enggan untuk berpikir mandiri, cukup mengutip saja. Seolah-olah kalau udah mengutip ya, itu udah keren. Nah, ini Hanafi itu terjadi pada orang yang malas, yang kedua tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir filosofis. Kalau berpikir filosofis, data terlalu banyak, tidak terlalu penting. Yang penting apa? Dalam, bukan banyak. Sedikit nggak masalah, tapi mendalam. Pertanyaannya rigorus. Nah, kajian keislaman juga sama. Jangan terlalu lebar. Masuk misalnya HI, kalau terlalu lebar juga pasti tanya, kamu mau kemana? Kan pasti kayak gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan untuk pembatasan ya. Ada pembatasan kajian ya. Nah, semacam itu. Keterbatasan penelitian, ya. Pembatasan dan keterbatasan itu penting. Begitu. Wa qad yakunu sababu, kadangkala penyebab dari fanatisme ilmiah adalah ada mutakhosusil mustasyrik. Orientalis itu tidak menerapkan spesialisasi fi maidanihi mundul bidayah, pada kajiannya sejak awal. Sebagian orientalis itu tidak spesialis, dia generalis. Fa ghalibamma, kerap kali yabda'u, seorang orientalis itu memulai penelitiannya bitarikhil am, dengan penelitian tentang sejarah umum, au bitarihi ilmin minal ulum, atau penelitian tentang sejarah suatu ilmu. Al-lughah misalnya ilmu bahasa, awil adab atau sastra, awil fikih atau hukum Islam, awil firaq al-kalamiyah atau aliran-aliran teologis. Tsumma yasilu ilal istisyraq, kemudian barulah dia masuk ke ranah orientalisme. Ba'da tatawurin tawilin, setelah perkembangan yang panjang. Tawada fiha ala sardil waqa'i wal ahdas, yang menjadikan dirinya itu terbiasa untuk menarasikan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian. Jadi mayoritas orientalis, teman-teman, nanti menarik nih tentang orientalis, itu bukan spesialis, generalis. Ya, mereka awalnya tuh mengkaji hal ihwal secara umum, sejarah, lantas kemudian saya pernah nulis, karena saya dulu tesis saya kan tentang oksidentalisme Hanafi kan melawan orientalisme, maka saya kemudian nulis tentang orientalisme dan oksidentalisme, kajian tentang lian. Waktu itu saya dipanggil oleh Salihara, saya presentasi di Salihara, komunitas Salihara. Itu saya menunjukkan di situ ya, memang sebenarnya orientalisme itu ya bermasalah ya, orientalisme yang klasik tapi terutama ya. Itu
tidak benar-benar mendalam. Celakanya kita orang bangsa yang pernah terjajah itu kan cenderung merasa wow sama orang asing ya. Ya, apalagi orang asingnya bule gitu. Bule kok menguasai tentang Indonesia misalnya gitu. Kita kemudian merujuk ke dia. Kita orang Islam mau bule kok hebat ya ngomong tentang Islam gitu. Kita rujuk. Padahal dia masih keraba-raba loh. Dan banding kalian jauh lebih kuat tentang itu gitu loh. Nah, ini Hanafi bilang, ini Hanafi menarik. Dia apa namanya entitas baik orang maupun kelompok orang yang selama ini mungkin diagung-agungkan orang, itu Hanafi diungkap bahwa mereka sebenarnya bukan spesialis loh di situ. Mereka awalnya dari mana antah berantah, kemudian yang namanya orientalisme ini yang saya ingin katakan tadi. Ya, ada di tulisan saya tentang oksidentalisme dan orientalisme itu. Jadi di abad ke-19-an lah ya, 18-19, zaman Indonesia masih dijajah, itu orientalisme itu adalah karir. Is karir. Nggak ada bedanya gitu. Jadi orang meneliti tentang kenapa ada orang Prancis misalnya meneliti tentang Indonesia, kayak Thomas Raffles meneliti tentang Borobudur, itu karena ada cuannya saat itu. Nah, di Indonesia kita ngapain meneliti tentang itu? Nggak ada cuannya, malas sih. Mungkin kalau ada dorongan sedemikian rupa dari pemerintah ya kita akan melakukan itu. Napoleon Bonaparte ketika abad ke-18 ya 1789 turun ke pantai Alexandria, kemudian mengalahkan Mesir dan menguasai Mesir, itu beliau hadir tidak hanya dengan tentara, dengan para peneliti ya orientalis tadi. Nah itu maka orientalis itu adalah suatu karir. Mereka ingin tahu tentang kita, tentang Timur. Nanti kemudian bagi pengambil kebijakan itu adalah suatu hal yang menarik. Misalnya, oh gimana sih? Misalnya mau menjajah Jawa gitu. Kan mereka perlu tahu apa kelebihan dan kelemahannya orang Jawa kan? Nah, gitu. Orang Islam gimana ya? Gitu sama. Oke. Itu tadi. Mereka tadinya umum tentang sejarah, masuk ke orientalisme, kemudian kebiasaan lama ya masih dilakukan, yaitu apa? Naratif saja. Naratif. Tapi bukan memikir sebenarnya, ya. Waqad hadatsa dzalika fil jami'at al-gharbiyah. Hal itu terjadi di kampus-kampus barat. Haitsu tudul hadharah al-islamiyah dakhil al-hadharati samiyah al-qadimah. Di mana peradaban Islam dimasukkan ke dalam peradaban-peradaban Semit lama, awil lughah al-asyarqiyah atau bahasa-bahasa timur. Kalian kalau lihat kampus-kampus mau di Jerman, di Amerika, di Oxford juga sama. Itu kajian tentang Islam itu masuknya ke kajian kawasan. Ya, kajian kawasan. Kayak di Freie Universität yang di Berlin itu saya pernah ke sana. Itu maksudnya kajian kawasan. Kajian kawasan. Di Oxford juga sama. Di Amerika itu apa namanya kajian keislaman itu ya masuknya ke kajian nanti ya timur dekat lah utama ya, timur dekat, kajian-kajian semacam. Jadi jangan harapkan mereka benar-benar mempelajari tentang keislaman ya. Mereka mempelajari tentang Islam semata-mata karena itu adalah fenomena yang ada di kawasan yang mereka kaji, itu doang. Ya sama ya Mas Fadil misalnya, Mas Fadil basicnya HI. Kemudian tiba-tiba, HI-nya mau jadi duta besarnya di mana nih, gitu kan? Misalnya di Thailand misalnya, Thailand di sana Hindu, Buddha maaf. Maka kemudian ya hal ihwal tentang Buddha kan perlu tahu toh. Jadi Mas Fadil mempelajari Buddha bukan karena pengen mengetahui Buddha itu sendiri, tapi semata-mata karena akan bekerja di suatu kawasan di mana Buddhisme adalah kepercayaan orang di situ. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Jadi kajian kawasan atau kajian bahasa. Karena ketika kajian sastra-sastra misalnya ya,
Dan sastra itu penting juga untuk kehidupan sosial. Nah, sebagian sastra itu terpengaruh oleh agama, salah satunya Islam, kemudian kajian Islam menjadi relevan di situ, kayak gitu. Wa naqsu fil mustasrikin, dan kekurangan orang di dalam orang-orang orientalis, fa inna alimal lughah yamilu alal fikri, ilmuwan di bidang bahasa kemudian condong untuk mempelajari pemikiran. Wal mu'arrikh yastahu alal fikhi, dan kemudian seorang sejarawan merambah ke bidang hukum agama. Mas Fadil S1 sekarang udah S2 ya? Udah S2 ya? Atau baru masuk? Oh ya. Kan basicnya HI. HI kan umum nih. Tiba-tiba bahas tentang fikih. Anjing kan aneh toh. Gitu. Itu terjadi Mas di kayak misalnya tadi Raffles. Raffles itu kan sebenarnya orang apa? Ya penguasa apa misalnya, berarti sederhananya apa, ilmunya ilmu kepemerintahan kan ya, administrasi publik kan. Sampai ke Indonesia dia kemudian jadi kayak arkeolog kan, nulis tentang the history of Java itu loh, tebel itu saya punya. Ya kurang lebih kayak gitu, seorang administrator negara tiba-tiba menjadi arkeolog. Nah kemudian kalau lebih lanjut lagi dia melihat, wah ini yang berpengaruh di Jawa itu Islam, akhirnya menjadi Islamolog ya kan, apa namanya, agak loncat-loncat kan sebenarnya. Kalau kayak Mas Faik tiba-tiba jadi pakar apa tasawuf itu masih masuk. Masih masuk ya kan, karena kajiannya di situ ya. Kalau ini jauh. Falam yang sya'al istiqraku al itlaq kamaidanin mustaqilin, maka orientalisme tidak pernah menjadi medan yang independen, au ka ilmin mutakhassisin, atau menjadi ilmu spesial, balkana mulhaqon bitarikh, melainkan hanya sebagai apendik ya, tambahan dari sejarah, awil geografia atau geografi, awil lughah atau kajian bahasa, awil din atau agama, awil hadharah atau peradaban, awil falsafah atau filsafat. Jadi orientalisme itu bukan satu ilmu spesifik, dia interdisipliner lah ya, interdisipliner. Biasanya gini Mas, kita tahu banyak itu pasti nggak dalam. Salah satu efek dari kajian orientalis yang generalis juga non spesial ya, itu dia akan mengkaji sesuatu dari banyak sudut pandang, tapi masing-masing itu dengan keumumannya sendiri ya, tidak benar-benar mendalam. Salah satu efeknya ya kesatuan entitas itu hilang. Dia gampangnya gini lah, kalian pasti tahu lah cerita tentang orang buta yang disuruh mendeskripsikan gajah ya. Ada beberapa orang buta, kalian pasti tahu lah. Yang orang buta pertama megang belalainya, kemudian oh gajah itu kayak apa, gajah itu panjang kayak bambu tapi lebih lembek lah. Enggak, kata orang buta yang satu lagi, karena dia megang telinganya kayak kipas kok, tipis itu, kata siapa gitu. Kemudian satu lagi megang perutnya, oh enggak ini kayak drum gitu. Ya itu, jadi mengkaji satu hal tapi hanya dari satu sudut pandang, yang mungkin muncul adalah pendapat yang beragam, tapi kesatuan objek itu sendiri tidak dicerap. Dalam hal ini tadi, kalau tradisi Islam dilihat sedemikian rupa, ya dia akan tercerabut dari kesatuannya. Nah ini tentang oksidentalisme Hanafi. Allati turabba fiha al-mustasyrik, yang mana orientalis, orang-orang orientalis itu
bina di dalamnya, walati akhoda minha manahijuhu, yang mana orang orientalis mengambil metode dari Eropa, wadhalika li annal bi'ah urubiyah nafsah. Hal itu karena lingkungan Eropa itu sendiri qad marrat bidurufin khosotin, telah melewati kondisi-kondisi khusus, hadadat hal tabi'atu masdariha, yang hadadat tabi'atu masdariha, yang ditentukan oleh tabiat sumbernya, watatawuri hadorotiha, dan perkembangan peradabannya. Menurut Hanafi, salah satu penyebab orang-orang orientalis itu cenderung fanatis ilmiah, anti idealisme, dan seterusnya, itu adalah lingkungan di mana mereka hidup, yaitu Eropa. Dan Eropa itu yang kita intinya gini, mau mengkaji seorang, apalagi sekelompok orang, kita tidak bisa 100% hanya bergantung pada apa yang ditulis, apa yang diungkapkan. Tapi orang tersebut hidup di lingkungan apa? Karena pada umumnya seorang pemikir atau sekelompok pemikir itu berdialektika dengan lingkungannya. Tidak bisa tiba-tiba kita hanya fokus pada pemikiran. Ini sama. Orientalis itu banyak dari Eropa. Nah, ini mereka punya kecenderungan tertentu seperti tadi saya sebut, itu ya karena produk dari lingkungan Eropa. Apa yang terjadi di Eropa? Wa mungdu asrin nahdoti, sejak era kebangkitan Renaissance, itu abad 14-an secara historis, wa fikrian secara pemikiran, wa insanian secara kemanusiaan, wa aklian secara intelektual, wa istimaiyan, dan secara sosial. Wa rafadha kullamas darin sabiqin lil ma'rifah. Eropa zaman itu menolak semua sumber lain dari pengetahuan, sumber pra-pengetahuan. Nadron li khaybatil amalil lati hasolat min kasbi akhta'il maurud, mengingat mereka putus asa pada hasil dari penyingkapan kesalahan-kesalahan tradisi lama. Wa kullamas darin sabiqin lil ma'rifah wa rafadha kullah, dan mereka juga menolak semua sumber sebelum pengetahuan bismil wahyi, yang mengatasnamakan wahyu, awid-din, atau mengatasnamakan agama, awil hadas, atau mengatasnamakan intuisi, awil mithal, atau mengatasnamakan idealisme, awis tibdalu bidzalika kullihi, dan menggantikan itu semua bil imanil mutlaqi bil aqlil basyari, dengan keyakinan absolut kepada akal manusia, wa qudratihi, dan kemampuannya, wa bithiqah allati la hududalaha bil fikril insani, dan keyakinan yang tak berbatas kepada pemikiran manusia, wa imkaniyati wusulihi ilal haqiqah bil juhdil insani, dan kemungkinan akal manusia untuk mencapai kebenaran dengan upaya manusia, wa imkaniyati wusulihi binafsi dunal i'timad ala ayyi masdarin musbaqin, dan kemungkinan akal manusia untuk mencapai kebenaran tanpa bersandar pada sumber lain. Apa yang pernah dialami oleh Eropa? Yang dialami adalah, paling tidak Eropa itu cenderung menolak yang lama, ya, menolak yang lama. Nah, ini tradisi lama itu ditolak, agama juga sama, yang dipercaya adalah rasionalitas. Wal fikrul insani, pemikiran manusia, birrohmi min annahu bistita'ati al-wusul ilal haqiqah, meskipun mampu akal itu untuk mencapai kebenaran, bimahdil juhdil insani, dengan upaya manusia saja, illa annahu qad taqawwana fi durufin huyi'at lituhurihi, akan tapi akal itu
terbentuk di dalam kondisi yang menyediakan atau memungkinkannya untuk muncul. Ya. Walihada qomat al-madahib al-madiyah ala syata'an wa'iha. Oleh karena itu, aliran-aliran materialis itu muncul beragam. Ya, yang Hanafi katakan ini, oke lah, mereka nolak dan mereka membiarkan pemikiran bebas ya di Eropa itu. Tapi bagaimanapun juga pemikiran itu tidak yang universal berlaku semuanya. Gitu. Ada faktor ruang dan waktu yang membentuk pikiran kita. Nah, di sini apa contohnya? Contohnya adalah materialisme. Terus mereka sepakat bahwa yang penting adalah yang real ya, yang material misalnya gitu. Tapi ternyata materialisme nggak satu tuh, ya. Karena bentukan faksi-faksi juga ya. Hissiyah ada yang empiris. Materialisme empiris. Wasyakiyah, skeptis. Wanisbiyah, relativis. Watatawuriyah, evolusionis. Wa istimaiyah, sosialis. Wa jugrafiyah, geografis. Wa tarikhiyah dan historis. Wa fardiyah dan individualis. Tahlutu, pemikiran itu bercampur bainal fikri wa duruf, antara pemikiran dan kondisi-kondisi allati hayyat liduhurihi, yang mempersiapkan dirinya untuk kemunculan pemikiran itu. Jadi pemikiran itu tidak berdiri sendiri, selalu berdialektika dengan lingkungannya. Maka tadi muncul beragam. Ya contohnya kita di Islam lah. Islam satu, oke ya, dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi kan kemudian muncul apa misalnya ada Syiah, ada Khawarij, kemudian nanti ada Murji'ah, nanti kesini ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, itu sama. Kenapa muncul beragam itu? Ya karena duruf, karena kondisi yang membentuknya. Ya, jadi Islam juga sama. Ini dia Hanafi membahas hal itu terkait dengan Eropa juga sama kok. Yang disangka itu mereka satu gitu loh. Kemudian langsung bisa dirujuk gitu. Enggak. Ini juga ibnu bi'atihi ya. Anak dari lingkungannya. Wa tudrosu durufu allati hayyat linasatil afkar kama itadahat akhiran fi falsafati tasawwuratil alam wa fi ilmi istima' al ma'rifah. Nah, kondisi-kondisi sosial geografis dan seterusnya itu dikaji. Kondisi yang memungkinkan kemunculan pemikiran itu dikaji sebagaimana tampak akhir-akhir ini pada filsafat pandangan dunia dan sosiologi pengetahuan. Sekarang paling tidak yang kita melihat bahwa ketika mengkaji suatu pemikiran, maka kaji pula lingkungannya. Itu kalau di filsafat muncul istilahnya filsafat Weltanschauung lah ya. Pandangan dunia. Nah, kalau di sosiologi pengetahuan, Becker itu bukunya tafsir atas kenyataan kalau yang di bahasa Indonesia kan. Itu ketika mengkaji suatu pemikiran, maka yang dilihat adalah sejarah semacam apa yang dilewati oleh pemikiran itu. Masyarakat semacam apa yang menganut pemikiran itu atau yang memungkinkan pemikiran itu muncul. Nah, jadi ada step back, satu langkah mundur untuk menunda penyimpulan tentang suatu pemikiran, karena kita ingin tahu ini bahwa pemikiran itu tidak muncul di ruang hampa, melainkan dia senantiasa berdialektika dengan ruang dan waktu kemunculannya. Semacam itu. Kullu fikrin asbaha tarihan.
semua pemikiran menjadi sejarah. Benar nggak? Tadi saya mikir, semua pemikiran jadi sejarah. Pertanyaannya adalah, adakah pemikiran yang abadi? Sejarah itu kan meruang dan waktu. Adakah yang abadi? Pemikiran yang abadi? Pemikiran tentang Tuhan aja itu bersejarah loh. Ada bukunya tuh, Sejarah Tuhan. Coba Mas, penulis Karen Armstrong. Contoh misalnya dulu yang namanya, kalian kalau ke Mesir ya, atau ngelihat sejarah Mesir, itu kan ada Amun-Ra. Mesir itu kan berabad-abad Mas. Ribuan abad loh. Itu Fir'aun yang kita tahu Nabi Musa itu kan hanya salah satu Fir'aun. Ribuan tahun itu Mas. Dan itu salah satu yang dipuja adalah Amun-Ra. Sekarang ada nggak kalau kalian ke Mesir, ada yang nyembah Amun-Ra? Nggak ada Mas. Yunani, zaman taruhlah ada Plato zamannya itu ada Zeus kan. Zeus. Sekarang Zeus apa? Jadi ini kan bandar judi kan. Ya kan? Zeus jadi bandar judi. Bayangin lah. Itu padahal Yunani dulu dahsyat. Bisa ngalahin bisa berperang lawan Persia gitu. Dewanya itu jadi hilang. Nah, satu pemikiran itu bisa hilang dan jadi sejarah. Islam dulu nggak, Islam Nabi Muhammad kan nggak ada, ya kan? Itu sebagai contoh. Berangkat dari Judaism, jadi kemudian Kristianitas, jadi Islam. Ini kemudian kalau kalian mungkin tahu ada Bahai ya, itu kan berusaha untuk merevisi itu. Ada Jainisme itu kan berusaha merevisi. Bahai itu kan sebenarnya hampir kayak Islam loh. Hampir kayak Islam. Tapi dia kemudian loh, nggak cukup nih Al-Quran aja, Alkitab juga perlu. Oh, agama lain perlu, jadi kitabnya banyak. Gitu. Kan hampir sama dengan Islam juga tadi kan, nggak sekedar Al-Quran, tapi ada Alkitab dan seterusnya. Nah itu. Pemikiran itu menyejarah dan ada mungkin hilang. Nah, oke. Wa kullu wahyin asbaha min nata'ij al-bi'iyah wa fi'lil asatir wa isqati syu'ub. Oh, ini versi orientalis juga nih. Wa kullu wahyin, semua wahyu asbaha min nata'ij al-bi'iyah merupakan hasil dari lingkungan. Wahyu adalah produk sosial, sosiohistoris. Wa fi'lil asatir, dari tindakan dongeng. Wahyu itu ada dongengnya. Wa isqati su'ub, dan dari gugurnya bangsa-bangsa. Wahyu itu muncul kayak misalnya perjanjian lama itu yang awal-awal ya sampai Exodus ya, kalau kalian baca Alkitab itu kan nggak ngomongin soal akhirat loh. Kapan pembahasan tentang akhirat muncul? Itu setelah orang-orang Bani Israel itu dijadikan budak dan dibawa ke Mesopotamia, dibawa ke Irak. Jadi cerita tentang adanya akhirat dan seterusnya itu baru di kalangan orang Bani Israel. Dan itu munculnya ya dari kalangan itu orang-orang di Mesopotamia, sekarangnya Irak. Ada unsur-unsur dongeng. Kalian pernah nonton film itu The War of God kalau nggak salah, yang tentang dewa-dewa Mesir ya, Osiris lawan Horus, itu kan ada unsur asatir, ada unsur dongeng. Kalian kalau baca Alkitab kemudian kalian bandingkan ke Al-Quran, kisah tentang Nabi Sulaiman ngomong dengan semut gitu-gitu, nggak ada di Alkitab. Jadi sebagaimana ada Israiliyat, sebenarnya ada Islamiyat, Mas. Israiliyat itu kan kisah-kisah ala orang Israel, Bani Israel. Nah, Islamiyat itu kisah-kisah yang dibuat oleh manusia Islam. Salah satunya tadi
eh, Solomon ya, Nabi Sulaiman kita nyebutnya itu bisa mengetahui bahasa semut, kemudian apa lagi? Menguasai jin. Itu Islamiyat, nggak ada di Israeliat. Begitu juga ada Israeliat banyak. Nah itu wahyu pada titik tertentu, ada unsur-unsur asatir, ada Al-Qur'annya. Asatirunal awal ini cuma kisah lama orang-orang terdahulu kita. Ya memang ada. Itu semacam itu. Maka kayak di wahyu itu fokusnya sebenarnya apakah benar-benar terjadi atau tidak? Sebenarnya fokusnya nggak di situ. Al-Quran itu bukan buku sejarah, tapi buku teologis. Kayak beda dengan Alkitab. Kalau Alkitab kan cenderung pengen jadi buku sejarah ya. Kalau Al-Quran bukan. Dia adalah buku teologis. Jadi yang penting adalah ibroh apa, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari situ. Misalnya Dzulqarnain itu siapa? Kan nggak jelas. Ashabul Kahfi itu di mana? Saya pernah ke Azerbaijan. Di sana itu ada satu kawasan namanya Nakhchivan. Namanya ya Nakhchivan. Nakhchivan itu jadi dipercaya itu ada gunung di mana disitulah kapalnya Nabi Nuh terdampar. Berarti Jud kalau di Al-Qur'annya. Kemudian di Nakhchivan juga ada goa-goa yang diyakini sebagai tempat di mana Ashabul Kahfi itu tidur. Padahal di daerah Yordan juga ada yang mengklaim yang sama. Jadi sebenarnya Ashabul Kahfi itu di mana? Wallahu alam. Kan? Apakah benar ada atau ya? Wallahu alam. Ya. Kalau di Plato itu kita melihat ada cave kan ya, mitologi tentang orang-orang goa. Sama juga itu. Jangan-jangan itu asatir juga itu. Kisah-kisah. Tapi fokusnya bukan ini sebenarnya cerita buatan nih, bukan. Pelajaran apa yang bisa diambil dari situ. Nah, kalau di Al-Qur'an sebenarnya di situ. Wa kullu qimatin asbahat mutaghayyirah. Asbat mutaghayyiratan khadi'atan li tahdidati zaman wal makan. Dan semua nilai berubah tunduk pada ketentuan ruang dan waktu. Kalian ngerasain nggak? Nilai itu kadang berubah. Kayak misalnya gini lah, kita ngerasain di Indonesia aja. Orang jujur di Indonesia dianggapnya apa? Naif. Ya kan? Kalau nggak lugu. Lebih riskan lagi bego. Ya kan? Di kondisi di mana di Indonesia kebohongan, kemudian dianggapnya bohong demi kebaikan itu baik, itu orang jujur tuh kan dianggapnya bodoh, minimal lugu, atau maksimal adalah orang yang naif. Itu tadi ada pergeseran nilai-nilai. Kalian misalnya masuk ke lingkungan di Indonesia, kita bisa ngerasain lah ya, dimana di situ indeks korupsinya tinggi lah ya, misalnya kita nggak usah nyebut institusi lah ya. Anda tidak ikut cara main mereka, itu paling banter Anda nggak asik. Saya dulu pernah ngerasain gitu, dikatain sama teman-teman, Zen itu nggak asik. karena pilihannya begini mas, ya di dalam suatu komunitas yang mana tindakan buruk itu dianggap sebagai biasa, ya, Anda masuk ke situ, pilihannya idealnya kan Anda bisa ngubah kan, tapi lu siapa? Pilihannya cuma dua, Anda ikut ke dalam gaya hidup itu atau Anda keluar. Misalnya ya, satu kantor, satu institusi yang misalnya korupsi itu biasa di situ. Mas Faik mau muncul, saya akan mengubah korupsi. Nah, pilihannya cuma dua mas. Kalau nggak Anda ikut cara main mereka, Anda keluar dari situ. Nah, ketika Anda nggak ikut itu banyak nggak asik orangnya. Nah, itu tadi. Artinya justru jujur itu hal yang aneh di Indonesia, ya.
Itu tadi kimah itu mutaghayyirah. Ya semoga Indonesia kemudian menjadi lebih baik lah ya. Tapi sampai detik ini nih masih repot lah. Wa asba minas suhulah, dan yang mudah i'adatu tafsiril hadarah al-urubiyah wal madahib allati nasat fiha biruju' ila durufi at-tarikh. Ya, tapi Hanafi mengatakan tentang Eropa. Yang mudah adalah menafsirkan ulang tradisi peradaban Eropa dan aliran-alirannya dengan mengembalikannya pada kondisi sejarah. Tumma yatahawalu dalika ila adati tatubu'i aqliyatil bakhithin al-urubiyyin. Kemudian berpindah kepada kebiasaan yang menjadi tabiat intelek para peneliti Eropa. Ini metode meneliti pemikiran Eropa atau oksidentalisme Hanafi. Kalau kalian mempelajari pemikiran Amerika, mau Eropa, manapun itu, maka yang perlu dilakukan adalah kembalikan pemikiran itu kepada kondisi sosiohistoris. Misalnya Marx, ya meneliti Marx. Marx kenapa sih nulis Das Kapital? Mengapa bagi Marx yang penting adalah ekonomi? Itu kita lihat secara psikologis, psikososialnya, Marx itu kan bokeh. Dia itu terlempar dari Jerman dan akhir hidupnya kan dia kalau tidak ditopang oleh Engels temennya itu dia nggak hidup itu. Hidupnya dari nulis dan nulis pun nggak bisa menghidupi dia. Jadi dia dapat subsidi, makanya dia jadi pikiran kan duit, ya, nyanyi dangdut lah pokoknya. Itu. Nah kemudian dia nulis Das Kapital yang ngomongnya tentang duit. Basic semuanya pikiran orang, ini nih contoh ya tadi. Ini contoh cara mengkritik pemikiran Eropa. Gitu. Kenapa Marx ngomongin yang penting adalah ekonomi? Ya karena itu tadi. Bagi dia apa? Pikiran itu adalah suprastruktur. Infrastrukturnya apa? Basisnya apa? Ekonomi. Ya kan? Kelas sosialnya apa? Itu tadi. Jadi ya karena antara otak, perut, sama dompet tarik-tarikan, Mas. Iya makanya dia mikirnya duit gitu. Nah itu sama. Kemudian tadi setelah mengetahui kondisi lingkungan historisnya, baru kemudian kita ngelihat kebiasaan berpikir orang Eropa itu seperti apa. Nah, ini menurut Hanafi ini, yu'ammimuna, mereka cenderung untuk menggeneralisasikan pemikiran Eropa fi kulli hadaratin, di semua peradaban, hatta tilkal lati lam yahdus fiha, meskipun itu tidak terjadi di peradaban lain ya. Itu kebiasaan orang Eropa adalah menggeneralisasikan. Jadi mereka menganggap Eropa adalah pusat, yang lain tinggal ngikut. Maka ketika orang-orang Eropa menjajah kita ya, baik Inggris atau Belanda, Inggris, Prancis menjajah kemana-mana, itu kan mereka nggak ngerasa sebagai penjajah, mereka merasa sebagai apa? Pemberadab. Setelah ada Renaissance ya, kebangkitan mereka, kemudian era the age of reason ya, era rasional, mereka merasa beradab, mereka datang ke Indonesia, misalnya datang ke Bali zaman itu kan, dulu di Indonesia itu kan laki dan perempuan sama-sama buka dada ini. Di Bali tahun-tahun masih sebelum kemerdekaan itu, cewek-cewek itu nggak pakai, jangankan BH, nggak pakai, sama kayak laki-laki. Itu bagi mereka, oh ini nggak beradab. Gitu. Jadi mereka nggak ngerasa salah. Nah, dan kemudian berusaha agar apa yang menjadi ideal mereka itu juga terlaksana di kita. Padahal belum tentu cocok. Hadar rafdu lil mawruthil qadim kama hadatsa fil hadar al-urubiyah tadi. Eropa menolak tradisi lama, dan itu diharapkan kita juga menolak tradisi lama. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Fitil kalbiah darosal mustasrik, di lingkungan yang semacam itulah para orientalis belajar. Fahuwa bahitun urubiyun,
Orientalis adalah peneliti Eropa, bitsaqafatihi wa taqwinihi, dengan kebudayaan dan formasinya, wa bitab'ihi dan tabiatnya, wa mizajihi dan wataknya. Wa huwa bahithun urubiyun. Seorang orientalis adalah peneliti Eropa, idlam yastati ayyatakhallasa min tahayyuzat bi iyatihi at-thaqafiyah. Apabila dia tidak bisa melepaskan diri dari bias-bias lingkungan kebudayaan Eropa. Dia orang Eropa kalau dia tidak bisa melepaskan bias-bias Eropa. Walam yastati tajawuzaha, dan tidak bisa melampaui kebudayaan itu, watahyida ahkamiha, dan tidak bisa menetralkan keputusannya, wa adamal wuku'i fi akhtoiyah, dan tidak bisa terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan Eropa, warubbama yaskubu dzalika lil ghayah, tapi hal itu sulit. Jadi orientalisme itu ya orang Eropa, dan orang Eropa seperti tadi cenderungnya ya menganggap Eropa itu kiblat, yang lainnya ngikut gitu. Nah, bisa nggak orang orientalis melepaskan itu? Yasku, itu sulit ya. Walayak biru alaihi, mereka tidak mampu illa kecuali bahitun ghairu urubi, peneliti non Eropa seperti kita ya. Istata'a ayya'ya hadorotahu, yang mampu untuk menyadari peradabannya, wa yadrusu hal hadorotal urubiyata, dan mempelajari peradaban Eropa, biirja'iha, dengan mengembalikannya, ila bi'atiha, ke lingkungannya, wa durufiha, dan kondisinya at-tarikhiyah, kondisi historis, duna antasiba adwaha, tanpa terjatuh pada lawannya atau tidak mengembalikannya atau malah merujuk padanya. Itu dia. Ini Hanafi, tulisan ini bisa kalian dapatkan di disertasinya dia juga tentang fenomenologi. Jadi mengatakan yang bisa mengkaji Eropa secara netral itu orang non Eropa. Ya. Kalau orang Eropa mengkaji Timur Tengah, Timur tadi ya, dia cenderung punya bias-bias Eropa. Dia mengkaji Eropa ya, dia masih tetap dalam bias-bias Eropa yang tadi Eropa sentris tadi. Nah, yang mungkin mengkaji Eropa itu adalah orang-orang non Eropa, tapi dia harus sadar tentang peradabannya sendiri. Kayak kita kalau mengkaji pemikiran Eropa tapi kita tidak punya pride terhadap bangsa kita, peradaban kita, ya kita hanya ikut doang. Kita Muslim yang mempelajari Eropa tapi tidak punya kekuatan untuk menyatakan bahwa ini nih pemikiran yang bagus itu, ya kita hanya akan ikut. Jadi kita harus punya basic, baru mengkaji mereka, dan cara mengkajinya adalah kembalikan pemikiran mereka kepada lingkungannya, lingkungan di mana itu pemikiran itu muncul. Nah di situ sehingga kita tidak akan dengan mudah untuk mengadopsinya, mengimpornya ke negeri kita. Jadi ini Hanafi upayanya adalah mengembalikan pemikiran ke tempat asalnya. Karena saat ini pemikiran itu ada di kita, ya kita terwesternisasi kan, kecenderungan kebarat-baratan ada di lingkungan kita. Nah, ini hal yang seolah-olah global dengan globalisasi itu dilihat dengan cara dikembalikan ke asal usulnya, dan kemudian bagaimana dengan lingkungan timur sendiri, ya kita kaji sendiri. Jangan jadikan Eropa sebagai kiblat kita. Semacam itu. Itu saja untuk malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.